Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Sampai bertemu kembali. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2 kelas 5, muatan ilmu pengetahuan alam. Masih bersama dengan Ibu Heni. Hari ini kita akan pelajari tentang sistem pernapasan. Kita dapat perhatikan di sini anak-anakku sekalian, perbedaan alat pernapasan pada manusia maupun pada hewan. Ada yang menggunakan hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ada juga yang menggunakan insang, permukaan kulit, dan paru-paru juga seperti pada manusia. Nah, dalam organ pernapasan pada manusia, bisa kita lihat ternyata banyak sekali ya organ-organ yang ada di sana, mulai dari rongga hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, diafragma, dan alveolus. Dan itu semua ada dalam paru-paru. Tapi sebelumnya kita akan bahas ini terlebih dahulu. Nah, apa perbedaan yang ada antara bronkus, bronchiolus, dan alveolus? Ketiga bagian alat pernapasan yang ada dalam paru-paru ini memiliki fungsi yang berbeda. Bronkus adalah sebagai cabang tenggorok, kemudian bronchiolus sebagai cabang bronchiolus, dan alveolus sebagai alat yang berfungsi untuk pertukaran oksigen atau biasa kita sebut sebagai gelembung halus yang berisi udara. Ketika udara masuk, kita perhatikan paru-paru akan mengembang. Namun, tulang rusuk terangkat karena adanya pengembangan pada paru-paru dan diafragma menjadi mendatar. Itu adalah peristiwa ketika udara masuk ke dalam paru-parumu. Nah, disinilah anak-anakku sekalian, kita bisa lihat beberapa pernapasan pada hewan dulu ya. Yang pertama akan Ibu perkenalkan cacing tanah. Cacing tanah bernapas dengan permukaan kulitnya, serta memiliki lendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di dalamnya terdapat pembuluh darah di permukaan kulitnya, serta mengandung hemoglobin. Selanjutnya, pernapasan pada hewan berikutnya yaitu pada serangga atau insekta. Serangga bernapas dengan trakea. Udaranya masuk melalui pori-pori kecil di tubuhnya atau kita sebut dengan spirakel. Dan udara beredar melalui pembuluh udara yang kecil. Selanjutnya kita lihat pada ikan. Nah, kalau ikan bernapas dengan apa ya? Ikan bernapas dengan insang. Insang dilindungi oleh selaput dan pembuluh darah. Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja secara bersama-sama. Lalu kita perhatikan pernapasan pada hewan berikutnya yaitu katak.
Saat jadi kecebong, ya, kita lihat di sini kecebong sebelah kiri yang berwarna hijau ini bernapas menggunakan insang. Namun ketika saat dewasa, bernapasnya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat gelembung udara, selaput, dan kapiler darah. Nah, ini apa coba? Ya, ini adalah reptil. Ibu berikan contoh adalah ular. Hewan reptil itu banyak loh. Ada kada, cicak, buaya, dan biawak. Bernapasnya menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Lalu apa ini? Ini adalah burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Namun di dalam burung terdapat kantong udara yang berfungsi menyimpan udara, membantu burung saat terbang, memperkeras suara, dan mencegah hilangnya panas tubuh. Jadi ketika terbang, dia akan dibantu oleh kantong udara, ya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini apa coba? Ya, ini adalah hewan-hewan mamalia atau hewan-hewan menyusui yang bernapas seperti manusia, yaitu dengan menggunakan paru-paru. Terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada juga yang di laut. Nah, kita perhatikan ya, apa sih perbedaan mamalia di darat dan di laut? Lihat, kalau di darat ibu berikan contoh pada kuda. Ada bagian pernapasannya hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mirip seperti manusia. Bagaimana dengan di laut? Nah, lumba-lumba bukan ikan ya nak. Lumba-lumba adalah mamalia. Hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia air menyelam, katup akan menutup. Dan ada satu kelebihannya, di bagian permukaan atas kepalanya itu terdapat lubang. Dia bisa mengeluarkan air ketika dia keluar dari permukaan air. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang ibu akan menjelaskan lebih detail apa yang terjadi dalam organ pernapasan kita, yaitu manusia. Ibu ulangi lagi ya. Udara masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian kita lihat melewati laring. Lalu selanjutnya trakea. Trakea ini adalah cabang ya sebelum masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu udara akan menuju bronkus. Setelah dari bronkus akan menuju bronkiolus dan berakhir di alveolus. Di alveolus ini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh tubuh kita, namun karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh kita. Ini adalah video yang menggambarkan bagaimana paru-paru kita bekerja ketika menghirup udara. Ya, enggak. Manusia menyerap oksigen. Trakea. Kemudian di situ juga melalui persahabatan Ya, kita lihat ya. Coba ini ada bagian-bagiannya. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Ya.